Selamat datang kembali di konten After I Watch This TV program. Di konten kali ini kita akan ngomongin sebuah program yang konsepnya sebenarnya udah mulai agak jarang di TV Indonesia, karena ya terakhir ada satu stasiun TV yang bikin program dengan konsep yang akan gue bahas ini itu 2023 atau 2022 yang lalu gitu, dan akhirnya setelah penantian 2 atau 3 atau 4 tahunan akhirnya kembali lagi hadir di televisi kita. Dan program ini hadir dan ini datang dari GTV, dan program yang akan kita bahas hari ini adalah program yang akan kita bahas, yaitu adalah Liga Bintang Juara dari GTV. Yes, jadi konsepnya sebenarnya ini adalah kompetisi antar sekolah begitu, antar SD begitu, di mana mereka dari SD ini dipertandingkan begitu bagaimana wawasannya dan bagaimana kemampuan mereka dalam bidang akademik tentunya dari yang mata pelajaran yang mereka pelajari di sekolah begitu. Nah, ini dipertandingkan di program ini, dan di episode perdana ada 5 sekolah dasar yang bertanding, tapi ntar di episode berikutnya akan ada sekolah-sekolah lain juga yang akan berkompetisi. Nah, nanti di setiap episodenya yang terbaik dan yang terbaik akan diadu lagi untuk mengetahui siapakah yang paling juara dan terbaik di antara yang terbaik dari sekolah-sekolah yang mendaftar di program Liga Bintang Juara ini. Dan program ini dibawakan oleh 2 host, yaitu adalah Irfan Hakim dan juga Yuki Kato. Kalau kita ngomongin Irfan Hakim ya sudah, ini adalah host quiz andalanya MNC Group. Terus kalau Yuki Kato ya pengalamannya di program Siapa Mau Jadi Juaranya Trans TV yang kemungkinan diambillah sama GTV, dan juga pengalamannya ngebawain program Kuis Siapa Berani yang sempat juga tayang di GTV. Nah, konsepnya sebenarnya sederhana banget, tapi yang membuat gue tertarik adalah jarang banget stasiun TV Indonesia membawa konsep yang seperti ini, dan harapannya sih GTV bisa program seperti ini sih bisa bertahan lama ya, karena jujur aja kita juga pengen tahu nih kualitas pendidikan Indonesia seperti apa begitu ya, dari yang tingkat dasar dulu. Dan di program ini gue tonton nggak sampai full sebenarnya, tapi karena gue juga nontonnya agak telat dan sempat ada miss di satu segmen begitu. Jadi gue coba nyari tayangan fullnya, dan ditayangin di YouTube sama officialnya GTV. Teman-teman bisa cek aja di sana dari part 1 sampai part 5. Nah, di program ini ada 5 segmen. Setidaknya saya ingat ada segmen namanya, gue lupa tadi, kumpul poin, di mana segmen kumpul poin ini nanti ada 6 kategori soal. Nah, tiap tim nanti akan diberikan kesempatan untuk memilih memilih kategori soal yang bisa yang nantinya mereka jawab, dan itu semuanya dapat kebagian gitu ya, jadi gak ada rebutannya, dan itu 2 putaran begitu. Kemudian di segmen kedua atau di babak kedua itu ada namanya cepat tepat, di mana ada dari host ngasih gambar yang berhubungan dengan soalnya. Nah, nanti dari masing-masing akan rebutan siapa yang bisa menjawab dari soal yang berhubungan dengan gambar tersebut. Kemudian di segmen ketiga atau di babak ketiga ada babak namanya babak eksperimen, ya semacam sains gitu, eksperimen pengetahuan alam begitu. Ada eksperimen jika terjadi seperti ini nanti apa jika ini dicampur dengan ini maka apa yang terjadi. Nah, nanti dari masing-masing harus dengan rebutan juga menjawab kira-kira apa nih akan terjadi dari eksperimen yang dilakukan. Nah, itu ya kayak gitulah, lu paham ya. Terus kemudian ada segmen keempat namanya eksplorasi. Ada lagi nih segmen keempat atau babak keempat namanya eksplorasi. Agak lupa gue. Eksplorasi ini sebenarnya kayak dari tiap tim itu akan diminta untuk maju masing-masing untuk dikasih kayak semacam puzzle begitu, dan mereka harus ngerangkai dulu puzzle-nya. Ketika mereka bisa melengkapi puzzle-nya secara dan benar semua posisinya, susunan gambarnya sudah benar, nanti akan dikasih soal. Nah, ketika jawabannya benar maka akan dapat poin. Tapi kalau misalkan udah masang puzzle tapi mungkin ada beberapa yang benar di posisi maupun di posisinya, maka hanya akan dapat poin puzzle yang benar dengan nilai 10 di tiap piece-nya. Seperti itu. Kemudian ada lagi
segmen namanya Arena Hitung. Arena Hitung ya tiap peserta akan diuji seberapa cepat, seberapa tepatkah mereka menjawab soal matematika. 5 soal, tiap tim dapat kebagian, nah gitu ya. Kemudian di ending atau di penutup ada segmen namanya Bintang Juara, di mana nanti dari 5 tim yang bertanding akan diambil 2 berdasarkan skor akumulasi tertinggi dan akan diadu siapakah yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi seperti itu, setidaknya singkat, gak singkat juga sih, ini berapa menit nih ngomongin soal program ini seperti apa. Selanjutnya gue akan komentarin gimana program ini. Ya sudah pasti sebenarnya tidak jauh-jauh beda dengan kompetisi sekolah pada umumnya, kayak cerdas cermat gitu. Cuman bedanya ya ini 5 SD ya, 5 SD yang dihadapkan atau yang dipertandingkan begitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan kalau misalkan cerdas cermat kan cuma 3 orang dan itu perwakilan dari masing-masing sekolah gitu. Misalnya 3 tim tuh ya kan. Kalau dulu, kalau lo masih ingat ada program namanya Olimpiade Indonesia Cerdas, nah itu kan 3 tim tuh. Nah kalau ini karena ini tim yang dibawa atau yang dipertandingkan ada 5 tim di setiap episodenya, gue jujur ini cukup menarik sih, jadi persaingannya jadi lebih sengit gitu. Terus lagi yang namanya program apalagi yang seperti ini kan ini masuknya ke reality show. Nah ini sudah pasti akan ada sedikit bumbu-bumbu untuk untuk mengaduk emosi penonton ya. Dan terbukti kalau nggak salah di segmen Arena Hitung ada salah satu grup SD gitu yang salah satu peserta di situ juga yang nangis karena karena kurang cepat atau kurang tepat dalam menjawab soal matematika yang disajikan ya, karena memang dituntut waktu juga, jadi pressure-nya juga kena di pressure juga, dan itu digunakan untuk seperti yang lo tahu ya, reality show seperti apa, ngaduk emosi masyarakat yang nonton begitu ya kan, dan itu sah-sah aja menurut gua. Lalu ya mungkin secara segmen ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmen, tapi ketika tayang di TV itu dibikin 3 atau 4 segmenan ya, jadi dibagi 3 atau 4 segmenan, jadi kerasanya iklannya tayangannya jadi lebih lama dibanding iklannya ya. Ciri khasnya MNC Group seperti itu sih, dan mungkin bisa dibikin lebih singkat gitu, karena kalau acaranya dibikin durasinya panjang mungkin akan membosankan mungkin. Tapi kalau gue sih kan, kembali lagi ini preferensi gue sih, kalau preferensi gue sih sebisa mungkin acaranya dibikin singkat ya, mungkin sekitar 1 jam atau 1,5 jam ya, tapi dibikin segmennya tuh dipepetin gitu, jadi nggak kebanyakan ada gimmick atau apapun begitu. Jadi ya intinya mah efisiensi waktu lah, seperti itu ya. Kalau ngomongin teknis dan yang lain-lainnya, gue udah nggak bisa meragukan GTV sih. Memang namanya kan brandingnya kan home of reality show, rumahnya quiz entertainment ya, sudah pasti gue nggak bisa ragukan lagi sih kalau ngomongin ini. Well, kita masuk ke gue akan ngasih nilai untuk program ini secara first impression seperti apa. Sudah pasti gue akan ngasih nilainya adalah 8,5 dari 10, sudah pasti. Tapi ingat ya, 8,5 dari 10 ini udah nilai yang bagus, bukan nilai yang buruk-buruk amat. Jadi ya mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki seperti yang tadi gue omongin soal ya mungkin untuk nggak mampetin durasi aja, biar lebih singkat dan lebih on point aja. Kalaupun ada bumbu-bumbu untuk ngaduk perasaan gitu ya, seperti yang tadi, karena namanya reality show ya is okay, tapi kalau bisa ya jangan dibikin lama lah gitu ya. Ya buat bumbu aja, kalau istilahnya mah buat pemanis aja begitu. Mungkin itu aja untuk konten kali ini. Gimana buat kalian? Apakah ada yang udah pernah nonton program ini kemarin malam, atau kalian baru nonton sekarang dan kalian punya penilaian sendiri terhadap program ini? Silahkan kirimkan aja di kolom komentar yang menarik. Mungkin gue bisa respon langsung di TikTok. Mantap.